Selamat datang para peserta pelatihan teknis agribisnis padi. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anto Nababan, Widesuara di UPT, Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Peserta pelatihan yang saya banggakan, pada sesi ini kita akan membahas tentang cara mengukur status keasaman tanah secara praktis dengan menggunakan kunyit. Namun, sebelum masuk pada materi pengukuran keasaman tanah tersebut, adalah lebih bagus kita memahami dulu apa arti keasaman tanah dan bagaimana urgensinya terhadap ketersediaan unsur hara. Berikut ini adalah pengertian dan urgensi keasaman tanah. Keasaman tanah atau yang disingkat dengan pH tanah adalah kondisi yang menggambarkan tentang tingkat keasaman tanah. Keasaman tanah ditunjukkan dengan skala 1 sampai dengan 14. Kondisi tanah dengan pH lebih kecil dari 5,5 disebut tanah asam, dan pH tanah lebih besar dari 7 disebut basa. Sedangkan nilai pH antara 5,5 sampai 7 adalah kondisi ideal untuk pertanaman. pH 6 sampai 7 adalah pH netral. Kondisi pH tanah sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah. Oleh karena itu, nilai pH tanah dapat digunakan sebagai indikator kesuburan tanah. Banyak cara untuk mengukur pH tanah. Sebut saja dengan menggunakan kertas lakmus, pH meter, melalui analisis di laboratorium. Tetapi semua cara ini membutuhkan biaya dan waktu proses yang berbeda. Nah, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, berikut ini akan ditayangkan video pengukuran status keasaman tanah secara praktis dengan menggunakan kunyit. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta pelatihan teknis agribisnis padi yang saya kasihi. Berikut ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur status pH tanah dengan menggunakan kunyit. Pengukuran status keasaman tanah ini adalah untuk menentukan status tanahnya saja, apakah basa, apakah asam atau netral. Baik, berikut ini adalah prosedur untuk mengukur pH tanah dengan menggunakan kunyit. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan, ya, seperti tanah kita ambil dari 2 tempat sebagai pembanding. Yang berikut, kunyit sebesar jari telunjuk, ya, dan akan kita potong nanti. Lalu air untuk mengkondisikan tanah seperti macak-macaknya. Artinya dengan air ini dilarutkan semua ion-ion pembawa ion negatif, H positif dan ion OH negatif. Baik, kita langsung saja. Setelah kita mendapatkan tanah 2 genggam dengan tempat yang berbeda tentunya di sini, kita encerkan atau kita buat kondisi tanah macak-macak seperti ini, ya. Demikian juga tanah yang 1 genggam lagi, ya, kita kasih air supaya kondisinya macak saja. Lalu kita ambil kunyit sebesar ibu jari, ya, sebesar jari telunjuk atau ibu jari. Kita potong. Bapak Ibu, potret kondisi awal daripada kunyit ini, karena perubahan warna pada kulit ini itulah yang nanti menentukan status keasaman tanah itu. Kunyit ini akan merekam keasaman tanah yang akan kita uji ini. Setelah dipotong seperti ini, masukkan di tanah yang satu,
dan juga di tanah yang satu lagi di tanah yang satu. Nah, kondisi ini kita biarkan lebih kurang 45 menit. Nanti setelah 45 menit akan kita lihat. Baik, kalau tadi kita sudah mencelupkan kunyit ini ke masing-masing dua masa tanah ini, sekarang waktunya kita untuk melihat bagaimana rekaman kunyit ini terhadap keasaman daripada tanah ini. Yang pertama, tanah yang sebelah kanan saya, yang ini, ya. Kita akan lihat ada perubahan atau tidak dengan mencucinya dulu, lalu mencuci air yang bersih. Kita coba letakkan di sini. Dan kita coba lihat lagi hasil perekaman di tanah yang satu. Mari kita lihat sama-sama bahwa tanah yang di sebelah kanan saya, dia tidak secerah yang tadi kita potong pertama. Nah, artinya apa? Dia diperkirakan mendekati netral, tetapi yang jelas di bawah 7. Karena warna kunyit yang agak buram itu menandakan pH-nya rendah, dan warna kunyit yang berubah, sekiranya berubah menjadi warna kebiru-biruan, dia akan menunjukkan bahwa tanah itu adalah basah. Ini yang pertama tadi ya, bahwa hasil rekaman menunjukkan dia tidak pas di netral karena tidak secerah yang tadi, tetapi juga tidak terlalu kusam sekali. Lalu tanah yang sebelah kiri saya tadi, ya, hampir sama ya kondisinya, juga tidak terlalu cerah, tetapi ada sedikit buram yang diperkirakan. Makanya kami sampaikan di awal tadi bahwa kita hanya menentukan status, bukan nilai per skala. Dengan demikian, pengukuran kesamaan tanah ini dengan menggunakan kunyit telah selesai. Kita sudah mendapatkan gambaran bahwa tanah baik yang sebelah kanan saya ini maupun yang sebelah kiri saya kategori netral, lebih kurang 5 sampai 6,5. Artinya apa? Cocok untuk pertumbuhan tanaman padi. Terima kasih. Bapak Ibu peserta pelatihan teknis agribisnis padi yang saya banggakan. Dengan diketahuinya status keasaman tanah, bahwa hasil pengukuran menyatakan pH tanah tersebut netral, maka disimpulkan tanah tersebut cocok untuk pertumbuhan tanaman padi dari perspektif keasaman tanah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian materi pengukuran status keasaman tanah. Harapan kami, teknologi ini dapat dirasakan para petani manfaatnya, tentu melalui pelaksanaan tugas Bapak Ibu. Salam sukses buat para penyuluh yang saya banggakan, dan pesan saya, jangan pernah lelah berbuat yang baik. Ketika kita melakukannya, maka Anda pun akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Salam buat petani kita, dan semoga sukses dalam